Halo, selamat siang. Nama saya Dwi Karti Handayani, biasa dipanggil Hani. Saya pemilik usaha CV Senterindo Kurnia Tritama yang berdomisili di Bulu RT 03 Trimulyo Jetis Bantul atau di seputaran Jalan Imogiri Timur KM 12. Saya juga founder dari wedang uwuh merek Den Bagus yang sudah terdaftar di DJKI Kemenkumham. CV Senterindo adalah unit usaha yang salah satunya bergerak di bidang industri atau produsen minuman tradisional. Untuk CV ini berdiri dari tahun 2017, cuman sebelumnya untuk produksi wedang uwuh Den Bagus sendiri dimulai bulan Agustus, tepatnya 14 Agustus 2015. Justru kami di awal pandemi sempat naik omset di 1 bulan pertama pandemi, jadi sekitar bulan Maret, April itu kami ada peningkatan omset mungkin hampir 300% saat itu, mungkin karena kesadaran orang untuk meningkatkan imun, menjaga daya tahan tubuh dan sebagainya, sehingga kami sempat membaik saat itu 1 bulan pertama. Kemudian bulan berikutnya mulai turun. Target pasar kami selama ini orang-orang yang berwisata, dan produk kami display kebanyakan di toko oleh-oleh atau di swalayan, di mana memang karena kondisi wisata terpuruk sehingga mempengaruhi terhadap omset Den Bagus sendiri. Tetap bertahan karena saya mengalihkan target pasarnya itu ke kantor-kantor pemerintah, BUMN, di mana ada misalnya salah satu contoh kantor yang mengganti konsumsi harian teh dengan minum wedang uwuh Den Bagus untuk sejumlah karyawan dalam kurun waktu sekian bulan, dan itu yang membuat kami benar-benar bertahan meskipun kondisinya tetap menurun saat itu. Nah, dan di awal tahun kemarin, alhamdulillah perjuangan kami selama 2 tahun direspon sama salah satu distributor besar, ada perusahaan jaringan gitu yang bekerja sama dengan Den Bagus, dan itu sangat signifikan meningkatkan omset sampai 1 bulan itu omsetnya sama dengan 1 tahun omset sebelum pandemi. Perlu pendekatan yang panjang selama 2 tahun lebih, dan itu saya dalam posisi sempat agak bosan ya. Bosan karena banyak mengeluarkan biaya dibanding dengan pemasukan yang masuk. Boleh dikata semua pemasukan yang masuk kembali untuk biaya, karena memang saya banyak meningkatkan legalitas produk dalam kurun waktu 2 tahun itu. Alhamdulillah ini salah satu contoh hasilnya BPOM RIMD untuk produk wedang uwuh Den Bagus, dan ini saya rasa belum ada temannya ini di kelas wedang uwuh, karena memang kalau secara pasar nasional izin PIRT sudah cukup, tapi memang saya pengen produk Den Bagus ini benar-benar berbeda dengan yang lain. BPOM ini salah satu pertimbangan utama yang membuat distributor tunggalnya Den Bagus ini mengambil keputusan untuk memesan kepada Den Bagus sebanyak 20.000 pack untuk 2 jenis varian, yang original dan yang instan. Dengan adanya permintaan pasar yang melonjak sampai dengan omset 1 tahun sebelum pandemi untuk dalam kurun waktu 1 bulan itu, akhirnya membuat kami manajemen harus menambahkan jumlah karyawan khususnya di bagian produksi. Kalau dulu kami total 12 itu sudah termasuk produksi, distribusi, kemudian marketing, kemudian ada admin, ada pergudangan dan sebagainya. Sekarang khusus di produksi sendiri ada 19 orang, sehingga total kami ada 26 karyawan. Jadi meningkat dari 12 ke 26, 100% lebih. Dan itu memang selama pandemi, alhamdulillah saya tidak pernah
merumahkan karyawan, karena saya pikir produk ini adalah pasarnya, yang bisa kita edukasi ke masyarakat, bisa mencari pasar-pasar yang baru, di mana saya sering mengambil keputusan ketika stok agak menumpuk dalam satu waktu, itu agak menumpuk gitu. Karyawan saya bertanya, Bunda ini besok masuk nggak, minggu depan maksudnya. Saya minta mereka tetap masuk meskipun stok waktu itu numpuk, dan itu memang strategi saya yang harus berusaha dari sisi pemasaran, biarlah mereka bagian produksi tetap bisa bekerja dan saya tidak perlu merumahkan mereka. Justru di saat pandemi sebenarnya ada banyak peluang yang bisa kita kreasikan. Yang pertama, yang jelas kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa display di outlet semaksimal mungkin seperti waktu yang sebelumnya. Nah, itu sebenarnya kesempatan kepada kita produsen apapun ya, makanan, minuman, kemudian craft dan sebagainya, untuk meningkatkan kualitas produk dari segi macam-macam, bisa dari segi legalitas, bisa dari segi kemasan, kemudian mungkin membuat varian-varian baru yang nantinya di masa new normal ini nanti bisa dikeluarkan ke pasar. Inilah sesuatu yang berbeda. Hasil tidak mengkhianati proses, luar biasa. Mesti kalau teman-teman mau berusaha dari sisi itu, peningkatan produk seperti itu, akhirnya nanti hasilnya akan ada di belakang hari. Jangan segan-segan untuk masuk ke komunitas tertentu, dan mungkin lebih spesifik lagi, jangan segan-segan untuk berbagi, karena mungkin lebih ke pengalaman di beberapa komunitas. Jadi misalnya komunitas yang paling sederhana mungkin di arena reuni dari teman TK, teman SD, teman SP, SMP, SMA, perguruan tinggi, mungkin ada teman-teman yang sampai S2 sampai ke situ. Itu sesuatu yang bisa kita raih. Kalau mau bicara tentang pangsa pasar, nggak usahlah kita berpikir pangsa pasar, kita berpikir berteman dulu, selalu ada jalannya di situ. Itu yang saya rasakan. Kemudian berjejaring di teman-teman UKM, masuklah grup WhatsApp sebanyak-banyak, meskipun akhirnya jadi seharian memegang HP terus. Mungkin ikuti juga program-program dari kementerian, misalnya kementerian terkait dari Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Parekraf ya sekarang. Dan itu nantinya banyaklah peluang-peluang yang bisa kita ambil, mulai dari fasilitasi pameran virtual ya sekarang, kemudian fasilitasi pelatihan, fasilitasi legalitas dan sebagainya. Kita rajin-rajinlah sowan ke dinas. Saya yakin dinas itu suka kita sebagai binaan, UKM binaan itu suka kalau kita dari UKM itu aktif. Banyak sekali peluang yang bisa digali, apa yang bisa kita sinergikan, apa yang bisa kerjakan bersama, tentu saja dengan binaan dinas. Khusus kepada teman-teman pengusaha perempuan, di mana kita sebenarnya punya kelebihan, banyak kelebihan yang tidak kurang dimiliki pengusaha laki-laki, dan itu memang kodrat dari sononya, itu memang kelebihan kita. Salah satu antara lain bahwa kita itu bisa lebih mendetailkan sesuatu, bisa lebih teliti. Nah, ketika kita berpikir tentang peluang apa yang bisa kita kerjakan terutama ketika masa pandemi, nah itu saya rasa kaum perempuan lebih banyak imajinasi yang mungkin saat itu terlihat hampir tidak masuk akal. Dan satu hal, jangan menyerah. Justru biasanya ketika akan berhasil itu memang posisinya seolah-olah akan gagal, tapi justru itu di titik baliknya itu saya alami betul. Tetap berproses sampai mencari jalan keluar, tetap berjejaring, tetap berbagi. Nah, itulah kunci yang bisa dijalankan kita semua sebagai pengusaha perempuan.